Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 110 sampai dengan 111, membahas Q, soal 1, soal 2, dan soal 3. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah sudut dalam segi banyak. Tujuan, peserta didik dapat menyelidiki sifat sudut segi banyak. Q, mari kita cari jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah pentagon atau segi 5. Jelaskan. Nah, ini gambar pentagon ya, segi 5. Jadi sudutnya ada 5. Itu yang dinamakan sebagai segi 5. Kita disuruh mencari jumlah sudut-sudut dalam sebuah pentagon. Nah, caranya seperti ini, Dek. Di sini, nah segi 5-nya sudah Kak Sari gambar ya. Ini sudut-sudutnya kan, titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau kita mau menghitung berapa sih total sudut dalam pentagon ini atau segi 5 ini, caranya nanti kita jumlahkan aja. Tetapi menjumlahkannya kan susah. Ini kita belum tahu berapa besar sudutnya, berapa derajat kayak gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah kita bagi pentagon ini menjadi segitiga-segitiga. Dengan cara menarik dari titik sudut yang satu dihubungkan dengan titik sudut yang lain. Nih, lihat jadi sebuah segitiga ya. Ini. Oke. Kemudian lagi masih bisa kita jadikan segitiga dari yang sini nih. Kita tarik dari titik sudutnya. Nah, nih sudah ada lagi nih segitiga. Di sini juga segitiga. Oke, jadi ada berapa segitiganya? Ada 3 ya, ada 3 segitiga. Ini segitiga A, ini segitiga B, ini segitiga C. Kemudian karena yang dibahas ini adalah sudut-sudut dalam sebuah pentagon, berarti kita harus tahu sudut tiap segitiga di sini nih, Dek. 1, 2, 3. Nanti ditambah dengan yang ini 4, 5, 6. Terus ditambah lagi yang di sini 7, 8, 9. Ke-9 sudut ini nanti kalau kita total jadilah sudut dalam sebuah pentagon tadi. Nah, yang menjadi masalah kita tidak tahu besar tiap sudut ini berapa, iya kan? Kita nggak dikasih tahu memang. Tetapi tenang aja, kita punya ingatan atau kita punya informasi bahwa total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Oke, ini informasi penting ya. Total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Artinya apa? Artinya total sudut pada segitiga A ini 180 derajat. Yang ini juga kalau ditotal semuanya adalah 180 derajat. Segitiga yang kecil ini juga kalau sudut-sudutnya ditotal hasilnya adalah 180 derajat. Kan gitu. Nah, kalau gitu semuanya aja kita total ya atau kita jumlahkan. Nanti jadilah total sudut pada sebuah segi 5 ini tadi, yaitu pentagon. Sehingga total sudut dalam sebuah pentagon ya. Total sudut dalam sebuah pentagon. Pentagon itu nama lain dari segi 5 ya, Dek ya. Total sudut dalam sebuah pentagon sama dengan total sudut 3 segitiga kali 180 derajat. Oke, kenapa total sudut 3 segitiga? Karena kalau pentagon ini dijadikan segitiga-segitiga terdapat 3 buah segitiga. Berarti sama dengan 3 kali 180 derajat. Hasilnya berapa? 3 kali 180 derajat adalah 540 derajat. Ini dia jawabannya untuk Q. Ya, Dek ya. Jadi kita sudah menjelaskan ya cara menentukan total sudut dalam sebuah pentagon dengan cara mengalihkan 3 buah segitiga ini dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena kita tahu total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat.
Oke, jelas ya, Q-nya sudah terjawab. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang nomor 1 di sini. Oke, nomor 1. Pada Q, Heru menemukan jumlah sudut-sudut dalam sebuah pentagon atau segi 5. Jelaskan. Nah, ini cara Heru. Segi 5 dapat dibagi ke dalam 3 segitiga dengan menarik diagonal-diagonal dari salah satu titik sudut. Sehingga jumlah dalam sudutnya atau sehingga jumlah sudut dalamnya adalah 3 kali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Oke, jadi cara Heru ini persis seperti cara yang kita gunakan untuk menentukan jawaban pada Q tadi. Ya Dek ya, 3 kali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Nah, kemudian nomor 1 ini penekanannya apa? Kita disuruh menjelaskan ya cara Heru menemukan jumlah sudut-sudut dalam sebuah pentagon. Caranya ya seperti yang Kak Sari jabarkan di Q tadi ya. Jadi pentagonnya dipecah-pecah ya menjadi 3 buah segitiga. Kemudian dalam setiap segitiga ini total sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga total sudut seluruhnya adalah 3 kali 180 derajat atau 540 derajat. Jadi sebenarnya soal nomor 1 ini merupakan penjabaran dari Q yang sudah kita kerjakan tadi. Jelas ya Dek ya? Nah sekarang kita lanjut ke bawahnya ini. Ini masih lanjutan dari soal 1. Oke, kita diminta untuk lengkapi tabel berikut dengan mengikuti cara Heru dan tentukanlah jumlah sudut-sudut dalam dari berbagai segi banyak. Oke, jadi penekanannya kita harus melengkapi tabel di bawah ini berdasarkan cara Heru tadi. Kalau ada sebuah segi 5 atau pentagon, maka akan terbentuk sebanyak 3 buah segitiga. Kemudian 3 segitiga tadi dikali 180 derajat, hasilnya 540 derajat. Nah, di sini sudah ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan segi 8. Banyak titik sudutnya harus kita lengkapi, banyak segitiga yang terbentuknya harus kita lengkapi juga, kemudian jumlah sudut-sudut dalamnya harus kita hitung. Oke, siap Kak Sari bantu ya. Kayak gini deh caranya. Yang pertama untuk segitiga. Nah, banyak titik sudutnya jelas-jelas ada 3. Banyak segitiganya ya hanya ada 1. Sehingga jumlah sudut-sudut dalamnya ya 1 kali 180 derajat. Kalau ini sih jelas. Misalnya nih Kak Sari gambar ya, sebuah segitiga. Bebas aja ngegambarnya. Nah, kayak gini ya, ini sebuah segitiga. Oke, banyak titik sudutnya katanya ada 3. Mana? Yang ini deh nih, 1, di sini 2, di sini 3. Bener ya, ada 3. Kemudian banyak segitiganya ada berapa? Ya hanya ada 1. Ya ini dia segitiganya. Nih hanya ada 1 ya. Sudah benar. Kemudian jumlah sudut-sudut dalamnya ada berapa? Atau berapa derajat? Ya karena segitiganya hanya ada 1, berarti 1 kali 180 derajat. Kenapa dikali 180 derajat? Karena total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi nih karena hanya ada satu segitiga, berarti ya 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Oke ya, ini sudah benar. Nah sekarang untuk segi 4 kita gambar aja dulu supaya makin paham. Segi 4-nya tidak harus persegi panjang, tidak harus persegi ya, bebas semua segi 4. Misalnya jajar genjang itu juga segi 4 ya Dek ya, layang-layang juga segi 4. Nah kali ini Kak Sari gambar segi 4-nya kayak gini, jadinya seperti persegi. Persegi juga segi 4. Pokoknya yang dibatasi oleh 4 sisi itu berarti segi 4. Nah sekarang kita hitung untuk banyak titik sudutnya ada berapa kalau segi 4. Tentu saja ada 4 ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis. Sekarang banyaknya segitiga ada berapa? Ya udah, ini kita jadikan berapa segitiga? Cara menjadikannya ini dari titik sudut ke titik sudut dihubungkan. Udah. Nah, ini kan udah jadi segitiga. Jadinya ada berapa? Ada 2 ya. Ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua. Berarti ada 2 segitiganya.
Kemudian jumlah sudut-sudut dalamnya berapa derajat? Nah, kayak tadi, karena ada dua segitiga, berarti ya 2 kali 180 derajat gitu deh. Karena kan setiap satu buah segitiga ini total sudutnya 180 derajat. Yang ini juga 180 derajat. Berarti ya 2 kali 180 derajat, yaitu 360 derajat. Kita pindahkan ke sini. 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Sudah ya untuk yang segi 4. Nah, sekarang segi 5. Segi 5 sudah dilengkapi semua. Oke, mau kita gambar juga boleh. Kayak gini ya, Dek. Gambar segi 5 itu bebas aja. Yang penting kita bikin 5 buah sisi atau bikin aja 5 buah garis gitu. Bebas kok. Ukurannya bebas, tidak harus sama semua ya, sentimeter-sentimeternya. Pokoknya dia nanti jadi terbentuk kayak gini. Nah, ini namanya segi 5. Jumlah titik, banyak titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, sesuai ya. Banyak titik sudutnya 5. Kemudian banyak segitiganya katanya 3. Coba kita buktikan. Benar nggak jadinya 3? Kak Sari tarik garis ke sini. Nih, 1. Satu lagi yang ke sini nih. Nah, tuh, benar ya, ada 3 buah segitiga ya. Nih, 1, 2, 3. Oke. Kemudian katanya jumlah sudut-sudut dalamnya adalah 3 kali 180. Ya, benar ya. Karena ada 3 segitiga berarti ya 3 kali 180 derajat. Sama dengan berapa? 540 derajat. Ini belum ada sama dengannya, nggak apa-apa. Memang contohnya kayak gitu, hanya 1 kali 180 derajat aja. Kita lengkapi boleh. Kalau yang ini tadi udah kita hitung ya. Yang di sini 3 kali 180 derajat kita lengkapi juga. 540 derajat. Sip. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk segi 6. Kita gambar dulu. Kita buat segi 6. Bikin aja 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, ini jadi segi 6 ya. Meskipun dia tidak beraturan. Tidak beraturan itu panjang sisi-sisinya nggak sama. Ada yang nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting ini sebuah segi 6. Sudah. Nah, banyak titik sudutnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Memang kalau segi 6 itu banyak titik sudutnya ya 6. Oke. Sekarang banyaknya segitiga yang bisa dibentuk berapa? Kita hubung-hubungkan aja. Boleh dari sini ke sini ya, Dek. Nih jadi sebuah segitiga meskipun kecil. Kemudian mana lagi? Kak Sari mau hubungkan ke sini nih. Tuh, segitiga juga kan ini. Terus mana lagi? Sebelah sini deh. Nah, gitu. Jadi berapa segitiganya? 1, 2, 3, 4. Ternyata jadi 4 segitiganya. Kita isi. Oke. Sekarang jumlah sudut-sudut dalamnya berapa? Karena ada 4 segitiga yang bisa terbentuk, berarti ya 4 kali 180 derajat. Berapa, Dek? 720 derajat. Gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang untuk segi 7. Mau digambar boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau digambar kayak gini. Bikin aja 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Sini sudutnya dikit. Oke, 6. Nah, satu lagi dihubungkan. 7. Dah. Ini segi 7 ya, karena kita bikinnya dari 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ya? Nah, sekarang kita isi banyak titik sudutnya. Tentu saja ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita isi. Nah, untuk segi 7, banyak titik sudutnya kan pasti ada 7. Nah, sekarang untuk banyaknya segitiga. Ayo tebak-tebakan dulu. Kira-kira nanti terbentuk berapa? Coba lihat polanya. Kalau segi 6 nih, angkanya 6. Ternyata banyak segitiganya yang terbentuk hanya 4. 6 hanya 4. Kalau segi 5,
Nih, banyak titik sudutnya 5. Ternyata banyak segitiganya berapa, Dek? 3. 5, 3 ya. Kalau 4 ternyata 2. Kalau 3 ternyata banyak segitiganya 1. Nah, berarti nanti kalau 7 berapa dong? Tentu saja 5. Kan gini, 6 dikurangi 2, 4. 5 kurangi 2, 3. 4 kurangi 2, 2 ya. 3 kurangi 2, 1. Berarti benar, 7 dikurangi 2, 5. Nanti akan terbentuk banyaknya segitiga sebanyak 5. Nah, sekarang kita buktikan aja, benar nggak ya jadinya segitiganya ada 5. Nih, Kak Sari bergerak dari sini nih. 1 ya. Kemudian ke sini 2. Terus 3. Nah, sekarang ke sini 4 yang ini, dan sini 5. Nih kalau dikasih angka nih 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya, Dek ya? Ada 5 segitiganya. Oke. Kemudian jumlah sudut-sudut dalamnya berapa? Kalau ini ya gampang. Tinggal 5 kali 180 derajat. Berapa, Dek? 900 derajat. Oke. Nah, terakhir untuk segi 8. Karena kita udah tahu polanya, berarti segi 8 boleh ya, nggak usah digambar ya. Banyak titik sudutnya tentu saja ada 8. Kemudian banyak segitiganya ya 8 kurangi 2 aja, yaitu 6. Untuk jumlah sudut-sudut dalamnya ya udah berarti 6 kali 180 derajat. Berapa deh hasilnya? 1080 derajat. Dah jadi ya. Seperti ini tabelnya ya, Dek ya. Ini 360 letaknya di situ sendiri, pindahin ke sini juga deh biar samaan dengan teman-temannya yang lain ya. Oke. 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Alhamdulillah ya. Jadi tabel pada soal 1 sudah selesai kita isi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 2 di bawahnya. Ini dia. Nomor 2, dari tabel 1 yang ini tadi, apakah hubungan antara banyaknya titik sudut dan banyaknya segitiga? Oke, berikutnya bentuk aljabar apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segi 10? Oke, jadi soal 2 ini ada 2 ya pertanyaannya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa hubungan antara banyaknya titik sudut dan banyaknya segitiga? Maksudnya yang ini nih, Dek, hubungan antara banyak titik sudut dan banyaknya segitiga. Tadi kita sudah tahu ya, banyaknya segitiga adalah 2 kurangnya dari banyaknya titik sudut ya, atau banyaknya titik sudut adalah 2 lebihnya dari banyaknya segitiga. Kan gitu. Kalau kita menghitung banyaknya titik sudut, berarti ya banyaknya segitiga ini ditambah 2 aja ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Kalau yang diketahui banyak titik sudutnya, kita mau mencari banyaknya segitiga, ya udah tinggal dikurangi 2 aja banyak titik sudutnya tadi. 3 kurangi 2, 1. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi 2, 3. Kan kayak gitu, dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita jawab aja. Kayak gini, Dek. Oke, gini dek kalimatnya untuk menjawab soal nomor 2. Aku bacakan ya. Pada sebuah segi banyak, banyaknya titik sudut adalah 2 lebihnya dari banyaknya segitiga. Atau banyaknya segitiga adalah 2 kurangnya dari banyaknya titik sudut. Nah, agar mudah kita misalkan. Misalkan N adalah banyaknya titik sudut. Maka banyaknya segitiga bisa dihitung dengan cara N kurangi 2. Oke, kayak gitu ya. Jelas ya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bentuk aljabar apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segi 10? Nah, karena ini yang digunakan atau yang perlu dihitung adalah segi 10, berarti kita misalkan ini N-nya sebagai 10. Nah, yang ditanya adalah bentuk aljabar apa yang digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalamnya. Ya udah, caranya kayak gini deh.
Ini Kak Sari udah catat. Bentuk aljabar untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam segi 10 adalah, kita gunakan rumusnya gini dek, N dikurangi 10 kali 180 derajat. Atau kalau mau dihitung nanti berarti, kok N dikurangi 10 dek? Ya Allah Kak Sari salah. Rumusnya kan dikurangi 2. Nih tadi ya, N kurangi 2. Berarti N kurangi 2 kali 180 derajat. Nah sebenarnya ini nggak usah dihitung, karena yang ditanyakan adalah bentuk aljabarnya aja, berarti sudah selesai. Tapi kalau mau dihitung boleh, caranya N-nya diganti dengan angka 10 ya, karena kan dia segi 10. 10 dikurangi 2, terus dikali 180 derajat. Baru dihitung, sama dengan 10 kurangi 2 itu 8 ya, 8 dikali 180 derajat. Nah sama dengan berapa? Biasa aja, 8 dikali 180 derajat kita hitung. Hasilnya yaitu 1440 derajat. Jadi ini deh, jumlah sudut-sudut dalam segi 10 adalah 1440 derajat. Tetapi sekali lagi, pertanyaan pada soal 2 ini yang diminta hanya bentuk aljabarnya. Berarti kalau hanya bentuk aljabarnya, kita harus berhenti sampai di sini aja. N kurangi 2 kali 180 derajat. Kita jawab ya. Bentuk aljabarnya yaitu N kurangi 2 kali 180 derajat. Ini dia jawabannya deh ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dalam bentuk kalimat seperti ini, sampai sini ya. Untuk pertanyaan yang kedua berhentinya sampai sini aja. Nih yang Kak Sari kasih centang ya. N kurangi 2 kali 180 derajat ya. Dimana N adalah banyaknya titik sudut ya. Harus dikasih keterangan kayak gini. Jadi N-nya itu apa? Sebenarnya boleh menggunakan huruf yang lain, tidak harus N ya. Boleh pakai huruf A, boleh pakai huruf T, bebas. Tetapi kali ini Kak Sari pilihnya N, sesuai dengan contoh-contoh yang ada di bukumu ini. Oke ya, jelas. Sekarang Kak Sari anggap soal kedua yang di sini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 111 soal 3. Di sini soal 3. Pada bagian ini angka 1 ya, Dek ya. Pokoknya pada bagian 1 ya, atau bagian 2 ini, kurang jelas di bukunya Kak Sari. Di halaman sebelumnya, memang masih nyambung ya ini dengan halaman 110 tadi. Oke, Kak Sari ulang. Pada bagian 1 atau 2 di halaman sebelumnya, jika kita misalkan N adalah banyaknya titik sudut segi banyak, bentuk aljabar seperti apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah segi banyak? Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita jawab deh. Jawabannya persis kayak yang tadi, yaitu kayak gini. N kurangi 2 kali 180 derajat. Inilah ya bentuk aljabar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah segi banyak. Jadi N-nya ini adalah menggantikan segi banyak tadi. Misalnya nanti yang disuruh menghitung adalah segi 10, berarti N-nya diganti 10. Segi 9, berarti N-nya diganti 9. Segi 3, berarti N-nya diganti 3. Kayak gitu. Itu untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalamnya. Jelas ya. Nah, jadi sudah terjawab untuk soal 3. Seperti penekanan aja dari soal 1 dan soal 2 yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, jadi jawabannya simple, kayak gini aja. Nah, di sini ada bacaan, coba kita baca. Jika jumlah sudut adalah N, berapakah jumlah sudut segitiga? Oke. Karena ini segitiga, berarti N-nya kan sama dengan 3 ya. Maka jumlah sudutnya berarti ya kita masukkan 3 kurangi 2 kali 180 derajat. Karena N-nya 3, kan rumusnya N kurangi 2. Atau kalau mau digantikan di sini pakai N dulu juga boleh. Nah, ini deh Kak Sari ganti dengan rumusnya N kurangi 2 kali 180 derajat. Berarti karena dia segitiga ya, maka N-nya adalah 3. 3 kurangi 2 kali 180 derajat. Sama dengan 3 kurangi 2 kan 1. 1 kali 180 derajat berapa, Dek? Ya 180 derajat. Tuh,
terbukti ya. Kan memang dari awal kita sudah tahu jumlah sudut pada sebuah segitiga atau jumlah sudut dalam sebuah segitiga memang 180 derajat. Menggunakan rumus yang ini ternyata terbukti jawabannya benar. Dengan kata lain, rumus kita di sini juga benar. Nah, gitu ya. Jadi soal 3 sudah terjawab. Jawabannya simple, hanya kayak gini aja. Dalam kurung N kurangi 2 kali 180 derajat. Kita baca bawahnya. Dari hasil penyelidikan kita sejauh ini, jumlah sudut-sudut dalam dari segi banyak dengan N titik sudut dapat dirangkum sebagai berikut. Penting, jumlah sudut-sudut dalam segi banyak. Jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut adalah N kurangi 2 kali 180 derajat. Tuh, jadi ini informasi pentingnya atau rangkuman dari kita mengerjakan soal Q, soal 1, soal 2, dan soal 3 tadi. Kalian wajib hafal dengan rumus ini ya dek ya. Karena nanti jika ujian, nah kalian bisa menerapkannya dengan baik. Oke? Berarti karena soal 1, 2, 3, dan Q sudah selesai Kak Sari bahas, Kak Sari sudahin dulu video ini. Kalau ada pertanyaan, boleh dek tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grup, langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin masuk ke dalam grup yang mana. Silahkan chatnya tetap ke nomor di sini. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.